Garuda menggila. Skuad B rasa utama siap hancurkan rival ASEAN di Piala AFF 2026. Atmosfer sepak bola Asia Tenggara mulai memanas. Bahkan sebelum peluit pertama Piala AFF 2026 atau ASEAN Hyundai Cup resmi dibunyikan, tensi persaingan sudah terasa sangat panas. Rumor demi rumor terus bermunculan, spekulasi berkembang liar, dan satu nama yang kini menjadi pusat perhatian adalah Timnas Indonesia. Skuad Garuda kembali menjadi sorotan. Namun kali ini bukan karena kehadiran pemain-pemain bintang dari Eropa. Bukan juga karena kabar naturalisasi baru. Sorotan utama justru tertuju pada sesuatu yang lebih mengejutkan. Sebuah rumor besar yang berembus dari pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali menyebutkan bahwa skuad yang sedang dipersiapkan saat ini memiliki kualitas yang sangat mengerikan. Banyak pihak menyebutnya sebagai skuad B. Namun jangan salah. Ini bukan skuad B biasa. Ini adalah skuad B dengan rasa skuad utama. Dan jika rumor ini benar, maka Vietnam, Thailand, Malaysia, hingga seluruh rival ASEAN patut memasang alarm bahaya mulai sekarang. Mengapa? Karena Indonesia bisa saja datang ke Piala AFF 2026 dengan kekuatan yang jauh lebih berbahaya dari perkiraan banyak orang. Istilah skuad B memang muncul karena absennya sejumlah pemain utama yang saat ini bermain di liga-liga top Eropa. Beberapa nama besar seperti Jai Itzes, Kevin Dix, dan Kelvin Verdong hampir dipastikan tidak bisa bergabung. Penyebabnya cukup jelas. Jadwal Piala AFF bentrok dengan agenda pramusim klub-klub Eropa. Karena turnamen ini bukan agenda resmi FIFA, klub-klub Eropa tidak memiliki kewajiban melepas pemain mereka ke tim nasional. Kondisi inilah yang membuat Indonesia harus mencari solusi. Namun menariknya, solusi yang dimiliki Timnas Indonesia justru terlihat sangat menjanjikan. Absennya pemain-pemain Eropa ternyata tidak otomatis membuat kekuatan Garuda melemah. Justru sebaliknya. Kedalaman skuad Indonesia saat ini mulai menunjukkan kualitas yang luar biasa. Ada banyak pemain berkualitas yang siap mengambil peran besar. Ada banyak talenta lapar yang siap membuktikan diri. Dan ada satu sosok penting di balik semua ini. Pelatih kepala Timnas Indonesia, John Hertman. Kehadiran Hertman membawa optimisme baru. Pelatih yang dikenal dengan filosofi permainan modern ini dipercaya mampu mengubah Timnas Indonesia menjadi tim yang lebih disiplin, lebih agresif, dan jauh lebih sulit dikalahkan. Salah satu alasan utama mengapa skuad ini disebut sangat berbahaya adalah keberadaan pilar senior dari kompetisi domestik. Timnas Indonesia tetap memiliki fondasi pemain lokal yang kuat. Nama-nama yang selama ini menjadi tulang punggung tim masih tersedia. Di lini belakang, ada Rizky Ridho yang dikenal sebagai bek tangguh dengan kemampuan membaca permainan yang sangat baik. Ia diprediksi menjadi komandan utama pertahanan Garuda. Didampingi oleh pemain muda potensial seperti Muhammad Ferrari, lini pertahanan Indonesia memiliki kombinasi ideal antara pengalaman dan energi muda. Di bawah Mister Gawang, nama Nadeo Argawinata tetap menjadi salah satu opsi paling berpengalaman. Ketangguhannya dalam situasi krusial bisa menjadi faktor penting. Lalu beralih ke lini tengah. Di sektor ini, Indonesia memiliki kombinasi yang sangat menarik. Pemain kreatif seperti Beckham Putra diprediksi menjadi motor serangan. Kemampuan mengatur tempo, membuka ruang, dan menciptakan peluang menjadikan Beckham sebagai aset berharga. Sementara itu, sektor serang juga tidak kalah berbahaya. Nama-nama seperti Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman membawa pengalaman, kreativitas, dan kelincahan yang bisa merepotkan lawan.
Keduanya punya kemampuan menciptakan peluang dari situasi sulit. Mereka juga sangat berbahaya dalam transisi cepat. Di lini depan, satu nama yang patut menjadi perhatian besar adalah Ramadan Sananta. Sananta dikenal sebagai striker dengan karakter agresif, kuat dalam duel, dan punya insting mencetak gol yang tajam. Ia bisa menjadi ujung tombak mematikan bagi Indonesia. Namun kekuatan Garuda tidak berhenti sampai di situ. Rumor mengenai masuknya talenta diaspora baru membuat antusiasme semakin tinggi. Beberapa nama baru mulai diperbincangkan. Di antaranya adalah Luke Vickery yang berbasis di Australia dan Mitchell Baker dari Amerika Serikat. Jika benar bergabung, keduanya berpotensi memberikan warna baru dalam permainan timnas Indonesia. Mereka bisa menambah intensitas, dinamika, dan variasi taktik. Kombinasi antara pemain senior, talenta muda, dan darah baru inilah yang membuat skuad Indonesia terlihat sangat menjanjikan. Namun faktor paling penting tetap ada pada sosok pelatih. John Hartman bukan pelatih biasa. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat detail, sangat disiplin, dan sangat modern dalam pendekatan taktik. Filosofi utama Hartman adalah permainan intensitas tinggi. Ia menyukai pressing agresif, transisi cepat, dan organisasi tim yang rapi. Setiap pemain dituntut untuk disiplin. Setiap pemain harus bekerja keras. Tidak ada ruang untuk pemain yang malas bergerak. Inilah yang membuat banyak pihak mulai meyakini bahwa timnas Indonesia akan tampil berbeda. Skuad ini akan bermain dengan energi tinggi, tekanan konstan, dan fisik yang jauh lebih siap. Pemusatan latihan di Bali sendiri menjadi fondasi utama pembentukan tim. Selama kurang lebih 20 hari, seluruh pemain akan menjalani program latihan intensif. Fokus utamanya adalah peningkatan kebugaran fisik, pematangan taktik, dan pembentukan chemistry antar pemain. Kabarnya, menu latihan di bawah Hartman sangat berat, intensitas tinggi, tempo cepat, dan penuh tekanan. Namun justru inilah yang dibutuhkan. Piala AFF bukan turnamen yang mudah. Indonesia tergabung di grup A bersama lawan-lawan yang tidak bisa dianggap remeh. Ada Vietnam, rival klasik yang selalu menyulitkan. Ada Singapura yang terkenal disiplin. Ada Kamboja yang terus berkembang. Dan ada Timor Leste yang bisa menjadi kuda hitam. Setiap pertandingan akan menjadi pertarungan keras. Tidak ada laga mudah. Karena itulah, persiapan matang menjadi harga mati. Target timnas Indonesia pun sangat jelas. Juara. Tidak ada target lain. Selama bertahun-tahun, Indonesia dikenal sebagai spesialis runner-up. Garuda berkali-kali melaju hingga final. Namun trofi juara selalu terasa begitu dekat sekaligus sulit diraih. Kutukan ini terus membayangi. Kini, semua pihak ingin mengakhiri cerita itu. Piala AFF 2026 menjadi momentum besar. Momentum untuk mematahkan kutukan. Momentum untuk mengukir sejarah baru. Dan yang membuat optimisme semakin tinggi adalah mentalitas skuad ini. Para pemain datang dengan rasa lapar. Mereka punya motivasi besar. Mereka ingin membuktikan bahwa meski disebut skuad B, kualitas mereka tetap layak bersaing di level tertinggi. Mereka ingin menunjukkan bahwa Garuda tetap menakutkan. Bahkan tanpa pemain Eropa sekalipun. Kesimpulannya, skuad B Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026 bukanlah tim pelapis biasa. Ini adalah skuad dengan kualitas yang sangat kompetitif. Skuad yang dipenuhi pemain berpengalaman, talenta muda potensial, dan sentuhan taktik modern dari John Hartman. Jika semua elemen ini mampu menyatu dengan sempurna, Indonesia punya peluang besar untuk menjadi kekuatan paling menakutkan di Asia Tenggara. Kini semua mata tertuju ke Bali. Akankah skuad B rasa utama ini benar-benar mengamuk di Piala AFF 2026? Mampukah Garuda menghancurkan rival-rival ASEAN dan akhirnya membawa pulang trofi juara pertama? Jawabannya akan segera hadir. Satu hal yang pasti, Garuda sedang bersiap terbang tinggi.
Dan kali ini, mereka datang bukan sekadar untuk bertanding. Mereka datang untuk menaklukkan Asia Tenggara.